dijuluki sebagai Paris Van Bali atau Parisnya Bali yang merupakan ikon dan pintu gerbang pariwisata domestik dan internasional di Pulau Dewata. Keunikan Denpasar merefleksikan Bali sebagai destinasi wisata yang eksotis. Selain itu, banyak fakta menarik yang jarang diketahui. Apa saja fakta menarik Denpasar? Bagaimana masyarakatnya? Berapa biaya hidupnya? Tetaplah bersama saya untuk menguak lebih dalam Denpasar. Sebelumnya terima kasih telah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Bali. Denpasar juga merupakan sebuah wilayah kota yang terletak di Provinsi Bali, Indonesia. Denpasar adalah kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah kota Makassar. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali. Nama Denpasar berasal dari kata den atau utara dan pasar, sehingga secara keseluruhan bermakna utara pasar. Asal kata ini menunjukkan asal kota sebagai kota pasar, di tempat yang sekarang disebut Pasar Kumbasari, yang sebelumnya dinamakan Peken Payuk di bagian utara kota modern. Denpasar pada mulanya adalah sebuah taman. Taman tersebut tidak seperti taman pada umumnya, karena menjadi taman kesayangan dari Raja Badung saat itu, Kiai Jambe Ksatria. Pada waktu itu, Kiai Jambe Ksatria tinggal di Puri Jambe Ksatria yang kini menjadi Pasar Satria. Taman ini unik karena dilengkapi dengan tempat untuk bermain adu ayam tajen. Hobi Kiai Jambe Ksatria adalah bermain adu ayam, oleh karena itu tidak jarang sang raja mengundang raja-raja lainnya di Bali untuk bermain adu ayam di taman tersebut. Sebelumnya, kawasan ini merupakan bagian dari Kerajaan Badung, sebuah kerajaan Hindu Majapahit yang berdiri sejak abad ke-18 sampai dengan abad ke-19. Sebelum kerajaan tersebut ditundukkan oleh Belanda pada tanggal 20 September 1906. Dalam sebuah peristiwa heroik yang dikenal dengan Perang Puputan Badung. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Denpasar menjadi ibu kota dari pemerintah daerah Kabupaten Badung. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1960, Denpasar juga ditetapkan sebagai ibu kota bagi Provinsi Bali yang semula berkedudukan di Singaraja. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, Denpasar resmi menjadi kota administratif Denpasar. Dan seiring dengan kemampuan serta potensi wilayahnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pada tanggal 15 Januari 1992, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, dan kota Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi kota madya, yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. UMP Bali tahun 2023 sebesar 2,99 juta rupiah. Biaya hidup di Bali tergantung gaya hidup masing-masing, namun rata-rata 1 juta sampai 2.500.000 rupiah per bulan. Luas wilayah kota Denpasar adalah 127,78 km persegi atau 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Dari penggunaan tanahnya, 2.768 hektar merupakan tanah sawah, 10.001 hektar merupakan tanah kering, dan sisanya seluas 9 hektar adalah tanah lainnya. Tingkat curah hujan rata-rata sebesar 244 mm per bulan, dengan curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember.
sedangkan suhu udara rata-rata sekitar 29,8 derajat Celcius dengan rata-rata terendah sekitar 24,3 derajat Celcius. Sungai Badung merupakan salah satu sungai yang membelah kota Denpasar. Sungai ini bermuara di Teluk Benoa. Wali Kota Denpasar adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Bali. Saat ini, wali kota atau kepala daerah yang menjabat di Kota Denpasar ialah I Gusti Ngurah Jaya Negara dengan wakil wali kota Kadek Agus Arya Wibawa. Mereka mulai menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota sejak 26 Februari 2021. Secara administratif pemerintahan kota ini terdiri dari 4 kecamatan, 16 kelurahan dengan 209 dusun. Saat ini, pemerintah Kota Denpasar telah mengembangkan berbagai inovasi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakatnya, diantaranya mulai membenahi sistem administrasi kependudukannya. Pada tahun 2022, jumlah penduduknya mencapai 656.405 jiwa. Provinsi Bali merupakan rumah bagi etnis Bali dan Bali Aga, demikian juga di Kota Denpasar. Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar dihuni oleh penduduk yang berasal dari beragam suku bangsa dan lebih heterogen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 516.708 jiwa atau 65,52% dari 788.589 jiwa penduduk Kota Denpasar adalah suku Bali. Penduduk Denpasar dari suku lainnya banyak berasal dari suku Jawa dan beberapa lainnya adalah orang Tionghoa, Sasak, Madura, Sunda, Flores, Minangkabau, Melayu, Makassar, Bugis, Batak, Minahasa, dan beberapa suku lainnya. Agama yang dianut penduduk Kota Denpasar sangat beragam dengan mayoritas beragama Hindu. Orang Bali umumnya beragama Hindu dan sebagian beragama Islam dan Kristen. Sementara penduduk dari suku Jawa, Melayu, Bugis, Sunda, Sasak umumnya beragama Islam. Sebagian orang Flores, Batak, dan sebagian Tionghoa beragama Kristen. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2022, sebanyak 67,59% penduduknya memeluk agama Hindu, sedangkan agama Islam dianut warga Denpasar sebanyak 22,46%. Kemudian pemeluk agama kekristenan berjumlah 7,56%, Buddha sebanyak 2,35%, dan Konghucu sebanyak 0,05%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 1069 pura, kemudian 28 masjid, 122 mushola, 149 gereja Protestan, 5 gereja Katolik, dan 17 vihara. Pembangunan pariwisata berpengaruh kuat terhadap perubahan struktur dan peningkatan perekonomian di Kota Denpasar. Namun struktur perekonomian Kota Denpasar sedikit berbeda bila dibandingkan dengan struktur perekonomian Provinsi Bali pada umumnya. Dengan menempatkan sektor perdagangan, hotel dan restoran mendominasi pembentukan produk domestik regional bruto Kota Denpasar. Ikut pula mendongkrak ekonomi Kota Denpasar adalah produksi barang kerajinan berupa barang kerajinan untuk cendera mata seperti ukiran dan patung. Namun industri kerajinan ini tengah mengalami tekanan. Selain karena dampak krisis dan persaingan antar daerah, tekanan lain berasal dari persaingan antar negara berkembang Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand, India, Malaysia, dan Cina. Negara pesaing ini lebih memaksimalkan besarnya skala produksi dengan memanfaatkan teknologi industri. Sedangkan di Kota Denpasar industri kerajinan ini masih mempertahankan keterampilan tangan atau handmade sehingga menjadi kendala pada pemenuhan kuantitas produksinya. Berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Bali juga banyak berada Kota Denpasar. Sementara untuk tingkat sekolah dasar sederajat hingga sekolah menengah atas sederajat hingga tahun ajaran 2021-2022 jumlah sekolah di Denpasar sebanyak 399 sekolah.
untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Denpasar dilayani oleh PDAM Kota Denpasar dan sampai tahun 2003 telah dapat melayani 64,82% penduduknya. Sumber air baku PDAM Kota Denpasar adalah air permukaan dan sumur dalam yang pengolahannya menggunakan instalasi pengolahan air lengkap. Sedangkan sistem pengalirannya menggunakan sistem gravitasi dan pemompaan. Dalam penanganan masalah sampah, pemerintah Kota Denpasar memanfaatkan tempat pembuangan akhir sampah di Desa Sanurkau, Kecamatan Denpasar Selatan seluas 40 hektar. Dari data tahun 2002, jumlah timbulan sampah Kota Denpasar adalah sebanyak 127.750 meter kubik, sebagian besar adalah sampah domestik yang mencapai 71,14%. Namun volume sampah yang telah tertangani baru sebanyak 1.904 meter kubik. Sehingga banyaknya sampah yang belum terlayani adalah 125,846 meter kubik atau 98,5%. Mengatasi hal tersebut, pemerintah kota dengan masyarakat menerapkan sistem swakelola guna mengatasi masalah penumpukan sampah di TPA tersebut. Pelabuhan Benoa merupakan pintu masuk ke Kota Denpasar melalui jalur laut dan saat ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia. Pelabuhan ini berada sekitar 10 km dari pusat kota dan telah beroperasi sejak dari tahun 1924. Sarana transportasi darat di Kota Denpasar, terutama untuk angkutan kota saat ini, sudah mulai tidak efektif dan efisien. Sampai tahun 2010 hanya 30% yang masih beroperasi. Seiring dengan berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan tersebut, yang diperkirakan hanya sekitar 3% dari total jumlah penduduknya. Sementara pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi terus meningkat menjadi 11% per tahunnya dan tidak sebanding dengan pembangunan jalan baru. Sehingga terjadi kemacetan di Kota Denpasar tidak dapat dihindari. Klub utama sepak bola Perseden Denpasar merupakan klub sepak bola kebanggaan masyarakat Kota Denpasar dan menjadikan Stadion Ngurah Rai sebagai markas dan tempat pertandingan laga kandang. Sementara seni dan budaya di Kota Denpasar secara garis besar identik dengan seni dan budaya Bali umumnya. Walau di sini telah terjadi interaksi perpaduan dengan budaya lain seiring dengan kedatangan para wisatawan dari berbagai kalangan. Namun, nilai tradisional yang dijiwai oleh ritual-ritual agama Hindu masih kental mewarnai kota ini. Peranan adat Bali masih mengakar pada masyarakat Kota Denpasar. Adat Bali yang dimaksud meliputi nilai, norma, dan perilaku dalam masyarakat umumnya pada sistem kekeluargaan patrilineal. Namun seiring zaman, beberapa hukum adat yang berlaku mulai dipertentangkan oleh masyarakatnya, terutama dalam masalah gender dan pewarisan. Perkembangan pariwisata dan daya tarik Pulau Bali secara tidak langsung telah mendorong kemajuan pembangunan di Kota Denpasar. Sebelum pandemi, jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung mencapai 1.413.513 orang dan menempatkan jumlah wisatawan terbanyak dari Jepang, kemudian disusul dari Australia, Taiwan, Eropa, Inggris, Amerika, Singapura, dan Malaysia. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Denpasar menitikberatkan pada pariwisata budaya berwawasan lingkungan. Sebagai salah satu sentra pengembangan pariwisata, Kota Denpasar menjadi barometer bagi kemajuan pariwisata di Bali. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai hotel berbintang sebagai sarana menunjang aktivitas pariwisata tersebut. Pantai Sanur merupakan salah satu kawasan wisata pantai yang ramai dikunjungi. Sementara lapangan Puputan merupakan kawasan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota. Denpasar memiliki beberapa tempat wisata yang memiliki unsur sejarah dan rekreasi. Denpasar juga terkenal dengan wisata kulinernya. Beberapa tempat yang sangat dikenal baik oleh turis lokal maupun mancanegara. Salah satunya adalah babi guling. Beberapa oleh-oleh Bali yang terkenal diantaranya adalah dodol Bali, brem, kacang rahayu, pai susu, kacang disco, salak Bali, kacang kapri, kerupuk ceker ayam, pia legong, dan kopi Bali. Itulah beberapa hal tentang Denpasar. Bagaimana menurut Anda?
Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.